komunikasi tentang cara bepergian dengan orang lain. Yang kedua, mendiskusikan cara bepergian selama sesama teman, baik itu teman laki-laki atau teman perempuan. Ada apa? Nah, yang terakhir mendiskusikan batas-batas perjalanan sesama berlainan jenis atau teman. Nah, yang kita bahas pertama dulu tadi bepergian jarak dekat. Bepergian jarak dekat apa? Siapa yang tahu apa itu bepergian? Bepergian itu berarti meninggalkan rumah atau keluar rumah. Nanti ada ibu bertanya nanti ibu. Jalan Nah, nanti ada misalnya siapa yang tahu apa itu bepergian? Misalnya bepergian adalah berarti keluar rumah atau pergi ke suatu tempat yang ada tujuannya, itu juga bepergian namanya. Maka kalau kita bepergian haruslah kita pamit ke orang tua. Bila kita bepergian, jagalah sikap kita. Kita tidak boleh mencari lawan. Nah, saat bepergian dengan naik kendaraan, yang pertama kita harus hati-hati. Yang kedua apa ibu tadi? Kalau naik mobil kalau bukanya dalam mobil tidak boleh mengeluarkan kepala dan tangan. Dengar ibu, pasti ingat anak ibu. Yang ketiga, kita tidak boleh apa lagi? Kebut-kebutan. Kita harus mentaati aturan rambu-rambu lalu lintas. Awak mana rambu-rambu lintas kamu? Walaupun kita tidak punya rambu-rambu lalu lintas, tapi kita punya aturan. Kita tahu aturan. Kalau lewat jalan sebelah kiri, kalau ingin berbelok hidupkan lampu sen, lihat kiri kanan. Kalau menyeberang juga lihat kiri kanan. Bepergian itu bukan hanya sekedar bepergian biasa. Maksudnya kita kalau berjalan baik lima enek itu bepergiannya namanya. Itu adalah bepergian jarak dekat. Kalau pada jalan itu apa nama? Bepergian jarak jauh. Atau disebut juga dengan kalau pakai lampu merah tahu. Jadi tujuan pergi merantau orang Minangkabau jangan tahu cara-cara pergi merantau itu. Yang pertama yang harus kita tanamkan ke diri kita adalah saat merantau ada 3. Saat akan berangkat minta dulu, minta izin ke orang tua. Yang kedua, pas sampai awak dirantau, cari yang pertama kali dulu kerabat. Kalau belum ada kerabat, cari dulu tempat tinggal. Yang ketiga, kalau udah balik awak jadi rantau, carilah orang tua kita. Maksudnya apa? Agar kita tidak terlihat sombong seperti legenda meliput. Nah, sedikit tadi ada juga yang dijelaskan. Kalau bepergian itu hendaklah kita memperhatikan rasa malu kita, jaga image kita, jaga harga diri kita. Kita itu malu. Nah, bacakan pertanyaan. Siapa yang dapat tunjuk tangan?
Cuci tangan dulu baru jawab. Nah, dalam perjalanan hendaknya kita harus titik-titik. Bestu. Berpamitan. Nah, lagi siapa lagi? Yang lain. Masa aku berpamitan? Nah, tadi jawab. Yang lain temannya di situ. Dalam perjalanan kita harus mempertahankan apa? Memperhatikan apa? Siapa baru kelopay? Kedua ngapain kita? Makan santun, Zika. Seorang wanita Minangkabau titik-titik berpergian dengan laki-laki yang bukan familinya. Karena saya ulangi soalnya dulu. Seorang wanita Minangkabau titik-titik berpergian dengan laki-laki yang bukan familinya. Beres tuh. Orang laki-laki. Boleh. Jangan lagi, satu lagi. Satu main buktinya. Kalau pai pada situ bunga lain laki-laki yang bukan familinya harus apa dia? Yang pertama boleh berminta, yang kedua kalau lah berpamitan dibilang pai laki-laki. Kalau nggak berpamitan apa namanya? Bilang. Seorang wanita Minangkabau dilarang berpergian dengan laki-laki yang bukan famili atau suaminya. Nah, menurut ajaran Nabi, malu sebagian dari apa? Itu walaupun ibu tidak menjelaskan, tapi guru ngaji Dori sampaikan ilmu juga bagian dari iman. Kalau orang yang berilmu, jadi orang yang bersikap baik, sama mengapa warga Minangkabau tidak boleh bergaul dengan bebas? Karena disuruh dulu lah. Boleh. Siapa lagi yang nambah nilai? Boleh. Apa aja awak padusi nggak boleh bergaul bebas? Apa alasannya? Karena
halaman 9 misalnya. Karena banyak nilai tulis, nah ambil dari poinnya untuk menjelaskan. Itu fungsi dari bukti sama dengan seorang wanita dilarang berjalan di malam hari. Karena apa? Karena dia tercuri. Berjalan apa dia dilarang? Terus apa alasannya? Karena dia takut. Seorang wanita dilarang berjalan di titik di malam hari